Terima kasih telah mampir dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Felicia Viola Esteng Naruru dengan NIM 230811020086 dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teks ulasan buku, di mana saya akan mengulas sebuah buku dengan judul Pengantar Bisnis, Teori dan Konsep. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa saja kelima struktur yang terdapat dalam teks ulasan. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Kita masuk pada struktur yang pertama yaitu identitas. Bagian ini berisi informasi penting tentang buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Buku yang saya ulas memiliki identitas buku dengan judul Pengantar Bisnis, Teori dan Konsep dengan penulis Dr. Dik Harjadi SE/MSI dan Dewi Fatmasari SE/MSI, penerbit Inuku Press, tahun terbit 2015 dengan jumlah halaman 219 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, dan memiliki warna sampul buku yaitu hitam, putih, kuning, dan biru. Kita masuk pada struktur yang kedua yaitu orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk yang pertama menyampaikan informasi tentang buku apa yang ditulis, dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya. Yang kedua, memposisikan buku yang diulas, dan yang ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku. Yang saya ulas ditulis oleh Dr. Dik Harjadi SE/MSI dan Dewi Fatmasari SE/MSI. Dik Harjadi sejak tahun 2003 menjadi dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Selain mengajar di program sarjana, dia juga mengajar pada program pasca sarjana Universitas Kuningan. Sedangkan Dewi Fatmasari memiliki pengalaman mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta dan saat ini menjadi dosen Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, Syekh Nurjadi Cirebon. Karya sederhana ini merupakan bentuk pengabdian penulis untuk memberikan pilihan kepada siapapun, khususnya mahasiswa yang mempelajari bisnis. Perkembangan bisnis yang berjalan dengan pesan menjadi salah satu fenomena menarik dan juga harus disikapi oleh mahasiswa, khususnya yang mempelajari bidang ekonomi dan bisnis. Masuk pada struktur yang ketiga, tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi memuat satu penceritaan ulang tentang apa yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Buku yang saya ulas memaparkan tentang perkembangan bisnis sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang menunjukkan tren yang terus meningkat dan beragam. Bidang usaha yang pada awalnya tidak terpikirkan dan bahkan belum ada sama sekali, di kemudian hari dapat berkembang menjadi usaha yang sangat menjanjikan. Hal ini didorong oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk yang dihasilkannya. Buku ini juga membahas mengenai konsep dasar bisnis yang menjelaskan bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhannya. Ada 3 kegiatan utama yang dilakukan dalam bisnis, yaitu menyediakan barang atau jasa, mencari keuntungan, dan bersaing. Bisnis juga memiliki 3 fungsi dasar, yaitu mencari bahan mentah, mengubah bahan mentah menjadi produk, dan menyalurkan barang ke tangan konsumen. Perkembangan bisnis yang terjadi di suatu negara akan sangat ditentukan oleh sistem perekonomian yang dianut oleh negara tersebut. Secara umum, sistem ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan demokrasi ekonomi. Dari rangkaian tersebut, buku ini membantu para pembisnis dalam menyelesaikan permasalahan dalam dunia bisnisnya, dan semuanya diuraikan dengan sangat terperinci dalam aspek teori-teorinya.
Kita masuk pada struktur yang keempat, yaitu evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan ini pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitik, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Pada buku yang saya ulas memiliki banyak sekali keunggulannya. Salah satu di antaranya adalah buku ini menjelaskan dengan terperinci tentang materi-materi, dasar-dasar, dan teori-teori pengantar bisnis sehingga dapat dipahami dengan sangat cepat dan dapat dimengerti dengan baik dalam kehidupan sebagai mahasiswa maupun masyarakat. Walaupun buku ini hampir dikatakan sempurna karena keunggulannya, namun terdapat beberapa kekurangan, yaitu di mana buku ini kurang dalam memberikan contoh-contoh yang dapat memudahkan pembaca dalam mengilustrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini saya akan membandingkan buku yang saya ulas dengan buku pembanding. Buku yang saya ulas lebih terstruktur dan realistik terhadap topik-topik pembahasannya. Buku ini juga memiliki latihan soal pada setiap bab yang ditulis oleh penulis untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi kembali pemahamannya. Nah, sedangkan buku pembanding lebih menonjol kepada teori-teori bisnis secara luas dan pembahasan yang lebih inti dalam bidang bisnis yang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Buku ini juga disayangkan tidak dilengkapi latihan soal seperti buku yang saya ulas. Kita masuk pada struktur yang kelima, yaitu rangkuman. Tahapan rangkuman yaitu evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Dari buku yang saya ulas, buku ini memang memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri. Namun tidak bisa dipungkiri, buku ini memiliki manfaat yang besar terhadap pembaca. Buku ini juga cocok dibaca oleh mahasiswa jurusan administrasi bisnis dan pengusaha yang ingin membuka usaha bisnis. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, buku ini benar-benar buku yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat dalam bidang bisnis. Secara keseluruhan, buku ini baik dalam memberikan teori dan konsep bisnis yang mungkin dikatakan sederhana namun terstruktur dan terperinci. Sehingga buku ini memiliki banyak pengetahuan luas yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari video pembelajaran saya mengenai teks ulasan buku. Besar harapan saya video ini dapat memberi manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih dan sampai jumpa.